Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Harafli Fauzi dari kelas reguler B1 dengan NPM 1119123002. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tata kelola teknologi informasi dengan studi kasus PTKI. Dimulai dari tata kelola teknologi informasi, yaitu suatu cabang tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi, serta manajemen, kinerja, dan risikonya. Meningkatnya minat pada tata kelola teknologi informasi sebagian besar muncul karena adanya prakarsa kepatuhan serta semakin diakuinya kemudahan proyek teknologi informasi terhadap kinerja suatu organisasi. Nah, dalam penerapannya, tata kelola teknologi informasi dapat menggunakan berbagai framework seperti COBIT, ITIL, dan lain-lain. Dengan adanya framework tersebut dapat mengarahkan perusahaan agar penerapan teknologi informasi yang dilakukan tercapai tujuannya. Nah, pada kasus ini saya akan studi kasusnya yaitu PTKI. Nah, PTKI sendiri kini sedang dalam tahap penerapan tata kelola teknologi informasi dalam berbagai bagian perusahaan. Walau penerapan dan pengembangan teknologi informasi terus dilakukan oleh perusahaan, hal tersebut belum belum dapat menjamin bahwa dalam pelaksanaannya belum memberikan value yang memenuhi uh, objek gitu, secara perusahaan. Dengan berbagai permasalahan yang mungkin terjadi, bisa dilihat pada slide berikutnya. Nah, permasalahan ini saya akan menjelaskan 3 permasalahan saja. Yang pertama yaitu pengadaan kebutuhan perusahaan, di mana eh, hal ini diperlukan dalam sebuah perusahaan untuk membantu kinerjanya dan proses bisnis yang berjalan itu agar lebih efisien dan efektif. Namun permasalahan ini masih terkendala pada perusahaan ini. Lalu masalah yang kedua itu memelihara software dan infrastruktur. Nah, hal ini sangat penting dalam sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi dan infrastruktur agar lebih efektif dan lebih nyaman gitu karyawan-karyawannya untuk melakukan kinerjanya. Namun saat ini pemeliharaannya agak sedikit perlu diperhatikan, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir permasalahannya dari sumber daya IT-nya gitu. Jadi penggunaan dalam menggunakan software dan eh, infrastrukturnya. Ya, selanjutnya pada kesempatan ini PTKI itu menggunakan framework COBIT, di mana COBIT tersebut merupakan sebuah framework yang berfokus pada tata kelola teknologi informasi yang dibuat oleh ISACA. Nah, dengan adanya si COBIT ini dapat memberikan panduan yang jelas mengenai praktik dan kebijakan yang baik dalam seluruh domain dan kerangka proses serta menyajikan aktivitas dalam bentuk yang terstruktur dan terarah gitu. Nah, di COBIT tersendiri memiliki 4 domain gitu yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pembuatan, pelaksanaan, dan pengukuran itu. Nah, 4 domain itu apa? 4 domain itu yaitu yang pertama perencanaan dan organisasi. Nah, perencanaan dan organisasi ini meliputi strategi dan taktik serta memperhatikan identifikasi cara agar teknologi informasi dapat memberikan kontribusi sebaik-baiknya terhadap pencapaian tujuan suatu bisnis perusahaan. Nah, terus realisasi dari strategi tersebut harus direncanakan, dikomunikasikan, dan dikelola dalam berbagai sudut pandang. Nah, yang kedua yaitu pengadaan dan implementasi. Nah, domain ini itu untuk merealisasikan strategi IT, solusi IT yang telah diidentifikasikan sebelumnya dan dikembangkan atau didapatkan serta harus diimplementasikan dan terintegrasi ke dalam proses bisnis.
Nah, selanjutnya eh, pengantaran dan dukungan. Domain ini itu memperhatikan penyampaian sesungguhnya dari layanan yang diperlukan dan mencakup penyediaan layanan, manajemen keamanan dan kelangsungan, serta dukungan layanan pada pengguna. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir itu pengawasan dan evaluasi. Domain ini berfokus pada penilaian dari seluruh proses teknologi informasi berdasarkan dari kualitas dan kepatuhan terhadap persyaratan kontrol. Nah, domain ini juga membahas masalah-masalah performa, pengawasan internal, kepatuhan peraturan, dan tata kelolanya. Nah, dari semua domain ini, kita sangkut pautkan dengan masalah yang sebelumnya sudah disebutkan, yaitu pada domain pengadaan dan implementasi. Nah, solusinya bagaimana? Setelah dianalisis, ada 5 poin pada pengadaan dan implementasi, yaitu A1 yang mengidentifikasi solusi otomatis. Nah, di sini itu analisisnya bahwa PTKI itu harus merencanakan pemberian atau pembuatan mengenai proyek teknologi informasi, harus bertahap perencanaannya itu oleh bisnis proses owner yang terkait. Nah, rencana ini mencakup mengenai biaya, waktu, serta spesifikasi proyek yang diinginkan, yaitu di AI 1. Nah, selanjutnya di AI 2 memperoleh dan memelihara software aplikasi. Yang tadi di masalah sebelumnya itu kan software sama yang infrastruktur. Nah, dibagi dua menjadi AI 1 dan AI 2. AI 2, maaf, AI 2 dan AI 3. Nah, AI 2 ini di mana PT KAI saat perusahaan memutuskan untuk membuat atau membeli sebuah aplikasi atau perangkat IT, maka persyaratan dan spesifikasi diberikan pada tim BPO yang tadi bisnis proses ownernya. Spesifikasi dan persyaratan ini akan dikonsultasikan dengan divisi IT dan ditranslasikan kepada sebuah solusi yang terencana. Nah, di AI 3 itu di bagian infrastruktur teknologinya, ketika itu eh, harus melakukan perawatan dan perencanaan pemeliharaan infrastruktur secara berkala. Nah, pada data center perusahaan setiap minggu sistem akan di-switch ke backup sistem untuk dirotasi dan memastikan bahwa sistem cadangan tersebut bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya di AI 4 memungkinkan operasional dan penggunaan. Nah, dalam subdomain ini, PTKI itu harus memastikan penerapan sebuah sistem atau aplikasi baru agar dapat digunakan oleh end user, oleh pegawainya, yaitu divisi IT atau seluruh pegawai yang ada di PTKI dengan memberikan pelatihan kepada para pengguna tersebut secara berkala. Jadi eh, ada tim khusus untuk melakukan pelatihan tersebut. Dan terakhir yaitu memenuhi sumber daya IT. Nah, ini poin penting di mana PTKI itu mengadakan kebijakan dan prosedur akuisisi teknologi informasi yang ditetapkan, gitu, didokumentasikan dan dikomunikasikan juga. Kebijakan dan prosedur akuisisi teknologi informasi di perusahaan tersebut mengacu pada proses bisnis perusahaan secara keseluruhan. Nah, manajemen IT mengkomunikasikan kebutuhan akuisisi tersebut dan manajemen juga eh, eh, kontrak manajemen kontrak melalui fungsi teknologi informasi. Nah, ini 5 poin ini merupakan solusi yang sebelumnya itu masalah yang disebutkan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.